Assalamualaikum. Kawan-kawan ini biasa pemuda gabut butuh hiburan. Kita sekarang nggak usah cari jauh-jauh lagi Mang Ujai ke saung-saung. Kita lagi camping ceria nih di hutan pedalaman Karawang. Oke, kita langsung ke Mang Ujai aja nih. Mang Ujai. Iya, Jo. Biasa pemuda gabut butuh hiburan, apalagi kawan-kawan YouTube kita nih butuh cerita-cerita seru. Makanya kita herping nih ke hutan lah, sedikit jalan-jalan untuk nge-refresh. Siap. Bisa nih, ada cerita apa nih yang bisa disampaikan nih ke teman-teman sekalian nih? Saya kan udah janji mau menceritakan asal muasal kerajaan yang ada di Indonesia. Oke, siap. Oke. Ngomong-ngomong, Mang Ujai lagi masak apa tuh? Mau bikin teh pahit biar hidup nggak terlalu manis. Iya. Berarti kayaknya hidupnya manis-manis terus sekarang nih ya? Oh iya dong, camping, herping ya. Bisa langsung aja ke ceritanya Mang Ujai? Boleh, siap. Oke. Indonesia itu sebelum datang kerajaan-kerajaan, awal mulanya itu dari mimpi dari seorang raja Yunani. Mimpi seorang raja Yunani yang rindu akan surga. Disebutnya Atlantis yang hilang. Nah, Raja Yunani mengirim Ptolemeus untuk berlayar mencari Atlantis yang hilang atau surga yang hilang. Jadi Ptolemeus itu berlayar, terdamparlah di Ardir atau di Jabanium. Tidak jadi surga, bukan gambaran seperti apa yang dimimpikan oleh Raja Yunani. Di sana itu sering terjadi peperangan, karena kan surga itu tidak ada peperangan. Surga itu kan damai, indah menurut mereka. Air mengalir, udaranya sejuk, suasananya adem, hutan hujan tropis, buah-buahannya banyak seperti yang kita lihat di sini. Indonesia itu kaya. Jadi yang dimimpikan oleh Raja Yunani itu seperti itu. Matahari yang senantiasa tidak ingkar janji, setiap pagi terbit dari sebelah timur, terbenam di ujung barat, dan setiap hari seperti itu. Makanya Indonesia itu disebut Atlantis atau surga yang hilang oleh Raja Yunani. Setelah itu, karena Ptolemeus terdampar di Ardir atau Jabanium, tidak jadi seperti yang digambarkan oleh Raja Yunani. Mereka sering konflik, perang kereta antar Sparta. Terus mengirimlah utusannya Mualim dari Ptolemeus itu melakukan pelayaran dan terdampar di Maldives. Nah, Maldives itu tempatnya mirip-mirip seperti negara kita lah, Indonesia. Indah ya? Indah, tapi tidak seperti yang digambarkan oleh Raja Yunani. Nah, Mualim dari Ptolemeus itu terdampar di Maldives. Nah, ternyata itu bukan gambaran surga, itu bukan gambaran Atlantis yang seperti dimimpikan oleh Raja Yunani. Terus mereka membuat kerajaan di Maldives itu, namanya Kerajaan Salakanaya. Nah, mempunyai anak Ptolemeus, siapa namanya? Mualim dari Ptolemeus itu mempunyai anak namanya Mulawarman. Karena di Maldives itu bukan seperti gambaran surga yang diceritakan oleh Raja Yunani, maka Mulawarman itu berlayar ke ujung timur sampai terdampar ke ujung timur Kalimantan. Mulawarman itu mendirikan kerajaan di sana, yaitu Kutai Kartanegara. Nah, telah sampailah di Kalimantan. Berarti kerajaan pertama di kita nih. Kerajaan pertama di Kalimantan, namanya Kerajaan Kutai Kartanegara. Mulawarman mempunyai anak, Jo. Siapa anaknya Mulawarman? Dewa Warman. Dewa Warman ini meneruskan pengembaraan dari ayahnya, yaitu Mulawarman, untuk mencari surga yang hilang itu atau Atlantis.
Dewa Warman ini melakukan perjalanan dan terdamparlah di sekarang jadi Provinsi Banten di Ujung Kulon. Nah, di Ujung Kulon ini Dewa Warman mendirikan kerajaan. Kerajaannya namanya Dewa Warman itu mendirikan kerajaan Salakanagara. Jadi Mula Warman mempunyai anak, meneruskan perjalanan berlayar terdampar di Ujung Kulon, Provinsi Banten sekarang, membuat kerajaan namanya Salakanagara. Ya, Mula Warman punya anak Dewa Warman punya anak, meneruskan lagi perjalanan pengembaraan sampai ke pedalaman pelosok Jawa Barat. Anak Dewa Warman ya, anak Dewa Warman itu melakukan pengembaraan sampai ke pelosok Jawa Barat. Namanya siapa? Purnawarman, yang mendirikan di pedalaman Jawa Barat itu kerajaan Tarumanegara. Sinilah Tarumanegara itu dibagi menjadi 2 kerajaan besar. Yang ke bagian utara itu kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratunya Sima. Yang ke selatan itu kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Sinasanaha. Nah, mempunyai anak yang nantinya akan menjadi kerajaan besar, yaitu di kerajaan Jawa Tengah, atau yang nantinya berdirilah di sana itu nanti kerajaan Singosari. Nah, begitu. Ntar rebus kopi dulu ya. Mantep ini. Ngomong-ngomong nggak rokok nih dari video pertama. Saya semenjak turun gunung dari Cikuray udah nggak ngerokok lagi, berhenti lagi. 2013 berhenti ngerokok lagi tuh. Nyampe sekarang berhenti ngerokok. Hidup sehat tanpa rokok. Hidup sehat tanpa rokok. Sekarang gini, ngopi tanpa gula. Ngeteh kali. Iya, ngeteh. Ngeteh tanpa gula biar nggak terlalu manis. Gimana tuh Mang Jai? Ya, jadi mempunyai kerajaan yang nantinya cicit beliknya itu kerajaan Singosari. Nah, di Singosari ini nanti ada kerajaan yang diambil alih oleh Raja Ken Arok. Nah, Raja Ken Arok ini pendiri, nanti berdirilah kepercayaan agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu dipimpin oleh Panukuh. Agama Buddha dipimpin oleh Garung. Panukuh mempunyai gelar Resi Gunadarma. Garung mempunyai gelar siapa namanya gelarnya itu? Garung itu, duh nanti saya lupa lagi nih. Nah, ya Garung itu pamannya dari si Gunadarma ini, Resi Gunadarma. Jadi si Panukuh ini mempunyai kepercayaan Hindu dan Garung ini mempunyai kepercayaan Buddha. Semenjak itulah di negeri kita itu dari awal sudah terjadi perpecahan, konflik agama antara Hindu dan Buddha. Beda agama begitu. Iya, nanti awal mulanya terbentuk candi itu seperti itu. Jadi Panukuh tidak jadi raja karena takut oleh pamannya yang mempunyai kepercayaan di Buddha, yaitu Garung. Panukuh sekolah, kalau zaman sekarang sekolah berarti sekolah arsitek ke India. Sekolah belajar tentang pembangunan ke India sana. Jadi pulang lagi ke negeri ini, ke Jawa, Panukuh itu mempunyai gelar namanya Resi Gunadarma. Nah, Garung karena jadi raja di kepercayaan agama Buddha mempunyai anak namanya Pramudawardhani. Pramudawardhani ini suka sama Resi Gunadarma yang dari kepercayaan Hindu. Maka dinikahkanlah
anak dari kepercayaan agama Buddha dan pimpinan dari kepercayaan agama Hindu, Resi Gunadarma. Untuk menjalin hubungan antara kepercayaan ini, maka agama Buddha itu pengen dibangunkan candi. Pengen dibangunkan candi untuk menjadi simbol atau menjadi tempat peribadatan mereka. Maka yang bisa membangun candi yaitu tadi, karena yang belajar sekolah tentang pembangunan, tentang arsitek ke India itu adalah Resi Gunadarma, si Panukuh tadi. Dibikinlah candi Candi Buddha bernuansa Hindu. Namanya di Jawa Tengah, namanya Sambarabudura, atau yang disebut sekarang itu Borobudur. Nah, itu Candi Buddha bernuansa Hindu. Karena kan istrinya Panukuh itu Pramudawardhani atau Rakai Pikatan dari kepercayaan Buddha, menikah dengan kepercayaan Hindu. Buatlah Candi Sambarabudura atau Borobudur. Untuk tidak terjadi konflik lagi agama Buddha dan Hindu, maka orang Hindu pun membuat candi untuk tempat peribadatan mereka. Dibikinlah oleh Panukuh ini atau oleh Resi Gunadarma ini, yaitu Candi Prambanan. Gitu. Masih panjang kerajaan. Lalu yang menguasai kerajaan di Jawa ini yang beragama Buddha ini memimpin kerajaan Sailendra. Mereka perang konflik bersama Balaputra Dewa, langsung pindah ke Palembang membuat kerajaan di sana. Terus di sini membuat kerajaan di Jogokadiri. Nah, di situ terjadinya nanti ada kerajaan besar yang bisa menaklukkan 2/3 dunia, itu di situ lahirnya. Begitu. Jadi Indonesia itu kerajaan-kerajaan yang sangat besar dan kuat, sampai-sampai bisa menaklukkan 2/3 dunia. Mongol itu kerajaan yang sangat kuat, tidak bisa ditaklukkan oleh kerajaan Arab sekalipun yang kerajaan besar. Mongol itu hanya bisa ditaklukkan oleh kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, iya, pimpinan Mongol itu kan Genghis Khan. Genghis Khan tumbang sama kerajaan yang ada di Indonesia. Ya mungkin. Iya. Karena apa kita sampai bisa mengalahkan Mongol, pasukan Mongol, kerajaan kita? Ya tadi itu, di Indonesia itu kenceng sama hal-hal yang mistisnya itu. Jadi kerajaan yang mengalahkan Mongolia itu kesaktiannya luar biasa, karena ada yang dari kepercayaan Hindu yang nyimpang dari kepercayaan Hindu itu sendiri. Jadi punya ajian-ajian mantra-mantra Ngerogo Sukmo yang dibawa oleh aliran Bhairawa Tantra itu, yang nanti ada upacaranya Pancamakara seperti itu. Nah, itu kerajaan itu sampai bisa menaklukkan 2/3 dunia begitu. Jadi aliran Bhairawa Tantra ini pimpinannya si yang ditaklukkan oleh Mbah Ishak. Mbah Ishak ini adalah ayahnya dari Sunan Giri. Gitu. Jadi kerajaan-kerajaan Indonesia besar, kuat, luar biasa lah pokoknya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Itu terjadilah awal mula kerajaan yang ada di Indonesia sampai sekarang. Sampai mungkin pada waktu itu ya, bukan sekarang, banyak kerajaan kecil lainnya. Banyak. Ya. Bisa nanti dong kita diceritain tentang ajian-ajian yang dianut oleh aliran-aliran Bhairawa Tantra itu ya. Nah, aliran Bhairawa Tantra itu bukan ajian, mereka ada upacara besar yaitu Pancamakara yang seperti orang Hindu lakukan, cuman
lebih ke sesatnya begitu. Upacara Pancamakara itu ada muter-muternya, biasa orang muter-muter kayak orang bugil muter-muter gitu. Upacaranya seperti itu, sesat. Airnya juga untuk sajen itu dari arak, dagingnya juga itu dari daging manusia. Ada acara penunggalan Ada seperti itu. Jadi tumpengnya itu beras, ya tumpengnya itu beras biasa, cuman yang lebih ke ekstrimnya itu minumannya arak, dagingnya daging manusia. Karena kan untuk upacara-upacara kesaktian seperti itu, ya itulah upacara adatnya seperti itu. Nah, bisa jadi aliran satanik itu, aliran-aliran penganut iblis seperti itu. jadi cikal bakal juga ya. Kalau di kita di Indonesia kan udah dirobah, udah direka-reka. Budaya yang seperti itu direka-reka. Pertamanya sama siapa? Yaitu sama Sunan Bonang. Yang pertama ya. Bisa nanti diceritain di video berikutnya. Boleh, bisa, siap. Perubahan dari pengajian ke adat istiadat dan budaya Islam Sunda ya. Benar kan? Iya, betul. Kebetulan nih Mang Ujay, videonya udah lumayan ya, udah panjang 16 menit juga nih. Bisa nanti kita lanjut ke video selanjutnya ya. Boleh, siap. Nah, itu ada pesan-pesan lagi nggak buat kawan-kawan sekalian nih? Kalau saya basicnya dari pencinta alam, ya pesannya seperti biasa. Lestarikan alam, berkahnya buat manusia. Salam lestari, alam terjaga. Nah, juga Mang Ujay. Kita tutup aja video selanjutnya.